Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Alif Yosha Maulana, dan di pertemuan kali ini, yaitu pertemuan 9 pada pemrograman berorientasi objek. Di sini seperti biasa saya akan menjelaskan jawaban saya atas hasil kuis yang telah diberikan oleh dosen saya. Oke. Jadi untuk tugas kali ini yaitu adalah membuat sebuah project di Visual Paradigm yang dimana nanti project tersebut akan dihubungkan dengan MySQL database. Jadi nanti kurang lebih kita akan buat sebuah dua entity dengan nama dan atribut yang udah tertera yang ada di sini, dan relasi dari tabelnya sendiri itu adalah one to many. Oke, jadi nanti saya akan coba jelaskan kepada teman-teman bagaimana cara membuatnya. Oke. Nah, jadi di sini sebelum kalian masuk ke dalam PHPMyAdmin-nya, jangan lupa kalian mengaktifkan bagian Apache sama MySQL-nya dijalankan. Lalu ketika sudah dijalankan, jangan lupa langsung klik admin, atau teman-teman bisa mengetikkan URL di sini, localhost/phpMyAdmin. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke Visual Paradigm-nya, kita akan membuat sebuah database terlebih dahulu dengan nama tadi apa namanya ya? TM9A. TM9A. Create. Oke. Nah, di sini kalian harus udah menginstal Visual Paradigm-nya ya. Untuk saran, kalau misalkan ingin yang free, kita pakai yang Community Edition saja. Oke. Nah, ini saya udah coba buat contohnya seperti ini kurang lebih. Nanti saya akan jelaskan bagaimana cara membuat ini. Jadi kita hapus dulu. Ya, hapus. Oke, post. Nah, di sini kan ada menu nih, banyak nih. Ada entity, view, sequence, one-to-one relationship, dan lain sebagainya, sampai hingga di bawah ini masih ada banyak lagi. Nah, kalian cukup drag and drop saja di sini. Nah, ini pilih entity. Nanti kita namakan sebagai mata kuliah dulu. Kita ambil. Nah, kita tulis mata kuliah. Nah, di sini cara buatnya itu cukup mudah ya. Tinggal kita klik kanan. Kita bisa new column. Kita klik di sembarang tempat, lalu diklik lagi, lalu pencet enter. Nah, nanti di sini keluar kolom spesifikasinya biar memudahkan kita menamakan file kolomnya di sini. Oke. Nah, namanya yang pertama ada ID mata kuliah di sini. Nanti harus sesuai ininya ya, biar sama. Oke. Nah, ini di integer dengan lengthnya 10. Nah, kan karena ID itu biasanya tipikalnya primary key, jadi di sini include in primary key-nya kita checklist. Nah, lalu karena primary key itu harus bersifat unik, beda dari yang lain, nah kita checklistkan juga uniknya. Lalu apply, nanti oke. Nah, nanti terus buat lagi nih teman-teman, bisa dengan klik kanan, lalu new column. Nah, kita sembarang klik lagi. Terus kita bisa klik kanan, open specification, atau kita klik enter lagi. Lalu namain dengan nama mata kuliahnya apa. Nah, di sini tadi varchar. Mana varchar? Nah, di sini lengthnya kita bisa kasih 50. Nah, di sini langsung kita apply-kan saja. Oke, sesuai apa yang dimintanya di sini. Nah, cara kita membuat relasi one to many-nya, nah kita buat dulu nih di sini. Nah, di sini di sebelah pojok kanan atas kita hover, nah diklik, nanti langsung ada muncul ini. Nah, kita pilih yang one to many ini. Nah, nanti entity-nya kita bisa namain mahasiswa namanya, mahasiswa.
Oh, karena ini nggak ada, jadi kita pakai new entity saja. Oke, nah nanti kita namain sendiri di situ. Namanya mahasiswa. Oke. Nah, kita sesuaikan dulu besarannya seperti yang di samping sini. Oke, sama. Nah, nanti kalian juga bisa langsung buat ID mahasiswa sama nama mahasiswanya. Oke. Nah, ketika kita mencoba regenerate dari sini, auto kita buat sebuah relationship. Nah, nanti di sini otomatis akan ada semacam kayak tanda penghubung di sini, yang artinya dimana one to many relationship, dan di sininya ada field khusus untuk origin-nya dia, namanya mata kuliah, ID mata kuliah gitu. Oke. Nah, nanti di sini teman-teman bisa new column lagi, atau langsung bisa di sini ID mahasiswa. Kita buat dulu misalkan gini untuk memudahkan, nama mahasiswa. Nah, di sini kita bisa open spesifikasi lagi, di sini kita atur lagi, jangan lupa include primary key dan unique line. Oke. Nah, di sini kita bisa ubah lagi varchar, di sini 50. Nah, supply. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini kan sudah nih, udah sesuai. Nah, nanti kita tinggal bagaimana caranya kita mengupload tabel yang udah kita buat ke dalam database ini gitu. Nah, caranya kita klik ke tools, lalu pencet ke DB, langsung generate database. Nah, nanti apabila teman-teman sudah keluar tampilan ini, maka nanti tinggal settingan aja gitu. Oke. Nah, ntar kita nanti misalkan teman-teman nih nggak kayak gini, belum ada nih tampilan ininya. Nah, biasanya nanti ke database options dulu, nanti pilih ke MySQL nih, MySQL-nya dicentang, checklist. Nah, terus nanti kalian pilih driver file untuk MySQL konektornya. Nah, biasanya MySQL konektor di sini tuh kurang lebih sama seperti ketika kita pakai MySQL JDBC driver di NetBeans. Nah, kalian bisa convert aja di sini. Nah, nanti connection URL-nya kalian namain nih di sini, hostname-nya localhost, portnya 3306 by defaultnya aja. Lalu database-nya namanya harus sama seperti yang ada di sini, TM9A. Oke. Nah, nanti terus kalau udah, kita bisa tes connection dulu nih. Kalau connection successful, nah kalian bisa lanjutkan. Kalau misalkan gagal, kalian bisa cek baca errornya apa yang ada di error di sana. Oke. Nah, kalau udah pencet OK. Nah, nanti kalian ini balik lagi ke tampilan awal. Nah, nanti di sini create database. Nah, nanti ini kan sebelumnya ini kan belum ada export nih ya. Nah, biar bisa masuk ke sini jangan lupa dieksporkan. Oke. Oke. Jadi di sini ke create. Nah, nanti kalian tinggal oke kan saja. Nah, ini di close, bisa di close. Nah, nanti kita tinggal bisa refresh di sini. Nah, TM9A-nya sudah ada tabel yang kita buat tadi di sini. Oke, kita coba buktikan nih, apakah datanya sama apa beda. Field-fieldnya maksudnya, bukan datanya. Kalau data kosong dari sananya. Oke, kita coba lihat dulu untuk yang mata kuliahnya. Nah, strukturnya kita bisa lihat di sini ada ID mata kuliah dengan integer lengthnya 10, dengan auto increment dan primary key-nya jangan lupa juga. Lalu dilanjutkan dengan nama mata kuliah dengan varchar lengthnya 50. Nah, sama ya. Nah, untuk yang mahasiswa kita bisa lihat di sini di struktur. Nah, ini yang field mata kuliah, ID mata kuliah ini tandanya dia sudah berhasil dibuat sebagai indeksnya, sebagai origin key untuk tabel kuliahnya. Nah, di sini ada ID mahasiswa juga sebagai primary key,
auto increment dengan integer lengthnya 10, nama mahasiswa dengan varchar lengthnya 50. Nah, terus kalian bisa juga lihat di sini untuk melihat tabelnya terkoneksi satu sama lain enggak. Nah, ini berarti sudah terkoneksi satu sama lain. Nah, kita tinggal coba isi aja nih datanya, beneran bisa apa enggak. Oke, kita coba dulu untuk di mata kuliah kita insertkan. Coba dua data aja. Yang pertama pemrograman desktop, satunya pemrograman web. Oke, berorientasi objek aja kita ganti di sini, lalu kita create. Nah, sudah. Nah, kalau misalkan terintegrasi ataupun terkoneksi tabelnya, nah nanti maka akan data kuliah nih di sini ketika mau diinsert. Nah, berarti udah bisa nih. Angka 1 mahasiswanya misalkan namanya Jamal. Untuk yang ke satu lagi 2 namanya Putri. Kita tambahin jadi 4 row. Kita di pemrograman web angkanya 3, terus Fikri, terus pemrograman web 2, 4, dan namanya Verly misalkan. Nah, kita create nih. Oke, datanya berhasil diinputkan ya di sini. Nah, berarti udah nggak ada masalah dan ya berhasil semua gitu. Nah, kurang lebih seperti itu aja sih, nggak ada yang terlalu aneh-aneh, masih ya make it simple, nggak ada yang perlu didetailkan lagi. Oke, mungkin sekian aja presentasi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.